Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Febrila Hanafi Putri Nanda, NIM 2019-008233, dan teman-teman saya dari kelompok 1 dari kelas A6 Manajemen akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Ada yang sudah tahu apa itu pasar persaingan sempurna? Nah, di sini aku akan memberikan beberapa karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Dari situ kita akan melihat definisi apa sebenarnya pasar persaingan sempurna itu. Karakteristik pertama dari pasar persaingan sempurna adalah banyaknya penjual dan pembeli. Jadi pasar persaingan sempurna itu mempunyai banyak penjual dan banyak pembeli. Nah, jadi dalam pasar persaingan sempurna, kalau kita lihat ada kata-kata persaingan, terdapat kata-kata persaingan yang itu tuh dapat dikatakan penjualnya itu banyak dan pembelinya pun juga banyak. Jadi nggak cuman ada satu penjual, pembelinya banyak, itu enggak, tapi sama-sama banyak. Nah, itu karakteristik yang pertama. Lalu karakteristik yang kedua yaitu barang yang dijual itu sama. Nah, barang yang dijual itu kemungkinan sama atau sama persis juga bisa. Jadi bisa juga barang yang produknya sama tapi kualitasnya beda, itu bisa. Jadi kayak hanya beda merek gitu, itu juga bisa. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu pembeli dan penjual tidak dapat menentukan harga. Jadi penjual tidak bisa menentukan harga sendiri. Dalam hal ini harga di pasar itu sudah ditentukan oleh yang namanya tuh supplier atau demand. Yang dapat menentukan harga itu hanya supplier dan demand. Jadi mereka hanya mengambil harga yang sudah ada. Jadi mereka bukan sebagai price maker, tetapi sebagai price taker atau hanya mengikuti harga saja. Nah, jadi mereka bukan yang menciptakan harga dari barang-barang yang mereka jual, tapi mereka hanya mengikuti harga yang sudah ada di pasaran. Dan yang menentukan itu tadi supplier dan demand. Lalu yang berikutnya, karakteristik yang keempat itu adalah penjual dapat keluar dan masuk secara bebas. Apa sih maksudnya masuk dan keluar secara bebas? Nah, maksudnya itu gini, penjual dapat membuka bisnis atau melanjutkannya jika memang usahanya itu memberikan keuntungan gitu. Dapat dikatakan kalau misal dia lanjut itu jika misal memberikan keuntungan, dan kalau misalnya dia merasa rugi, dia tinggal tutup atau tidak melanjutkannya lagi gitu. Itu kalau misalnya rugi. Di dalam pasar persaingan sempurna, penjual itu tidak memerlukan izin yang terlalu susah untuk didapatkan untuk mereka memulai bisnis dalam pasar persaingan sempurna. Jadi kesimpulannya dari definisi apa itu pasar persaingan sempurna itu adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau memberikan pelayanan dengan pembeli di pasar dengan produk yang dijual relatif sama dan homogen. Begitu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jihan Nafiah, NIM 2017-008262. Saya akan menyampaikan materi tentang penentuan harga dalam persaingan sempurna. Harga produk pada persaingan sempurna ini ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Nah, nantinya akan ada titik potong. Titik potong ini digunakan untuk menentukan keseimbangannya. Perusahaan merupakan price taker karena harga ditentukan oleh pasar,
dan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Jadi, di sini tuh perusahaan tidak dapat menentukan harga karena harganya itu ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri atau mengikuti harga yang sudah ada di pasar. Kurva permintaannya berbentuk horizontal dan memiliki elastisitas tak terhingga. Alasan kurva permintaannya berbentuk horizontal karena harganya cenderung tetap, lebih stabil dan tidak berubah. Karena perusahaan tidak dapat menentukan harga, sehingga harga mengikuti harga yang sudah ada di pasar. Berikut disajikan dua kurva. Yang pertama, kurva pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, kurva perusahaan persaingan sempurna. Nah, dapat kita lihat di kurva perusahaan persaingan sempurna bentuknya horizontal. Nah, ini terjadi karena perusahaan tidak dapat menentukan harga. Jadi, harga itu ditentukan oleh pasar, sehingga bentuk kurvanya horizontal dan harganya itu stabil atau tidak berubah, sehingga akan didapatkan D atau demand sama dengan P atau penerimaan sama dengan AR atau average revenue atau disebut juga penerimaan dari penjualan per unit output sama dengan MR atau marginal revenue. Berikut disajikan contoh soal dalam penentuan harga dalam persaingan sempurna. QD sama dengan 625 kurangi 5P. QS sama dengan 175 ditambah 5P. Syaratnya yaitu QD sama dengan QS, sehingga akan kita masukkan QD sama dengan 625 dikurangi 5P sama dengan 175 ditambah 5P. Nah, kita jadikan satu ruas ya. 625 dikurangi 175 sama dengan 5P ditambah 5P, sehingga didapatkan 450 sama dengan 10P, sehingga nilai P sama dengan 45. Selanjutnya nilai P ini akan kita masukkan ke persamaan awal. Persamaan awal yang QD sama dengan 625 dikurangi 5P. Nah, P-nya ini kita ganti 45, sehingga akan memperoleh nilai yaitu 400. Sama halnya dengan yang QS. Persamaan awal QS sama dengan 175 ditambah 5P. P-nya kita ganti juga dengan 45, sehingga akan mendapatkan nilai 400. Baiklah, kita akan masuk pada analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Yang pertama, tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimumkan laba ataupun meningkatkan nilai perusahaannya. Yang kedua, dalam jangka pendek, terdapat beberapa input yang bersifat tetap dan menanggung biaya tetap, entah itu beroperasi ataupun tidak. Jadi, jika perusahaan melakukan operasi ataupun tidak, biaya tetap itu akan tetap dibebankan. Yang ketiga, meskipun perusahaan mengalami kerugian, perusahaan akan tetap dapat beroperasi dengan catatan nilai kerugian tidak lebih dari biaya tetap yang dimiliki. Sebaliknya, jika nilai kerugian yang dimiliki perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya tetap, maka perusahaan tersebut akan kesulitan melakukan operasi atau penjualannya. Yang keempat, tingkat output terbaik bagi perusahaan itu akan berada pada saat MR-nya sama dengan MC, sehingga P akan sama dengan MR atau marginal revenue-nya. Berikutnya yaitu tingkat output terbaik perusahaan. Berikut disajikan kurva. Nah, di kurva ini dapat dilihat bahwa perusahaan akan mendapatkan laba maksimum jika berada di titik perpotongan siaksen 2. Sebaliknya, perusahaan akan mengalami kerugian atau merugi jika berada di titik perpotongan H-aksen 2.
Dan di sisi lain, jika perusahaan berada di titik perpotongan B aksen 2, maka yang akan dialami yaitu nilai labanya akan sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Violiang Angkia Deli Putra, nomor induk mahasiswa 2019-008212, kelas 3A Manajemen dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi tentang pasar persaingan sempurna. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang analisis jangka pendek perusahaan pasar persaingan sempurna. Pada saat MR atau marginal revenue lebih besar daripada MC atau marginal cost atau output sama dengan perusahaan akan terus meningkatkan penerimaan totalnya atau TR, total revenue, dibandingkan dengan biaya totalnya, sehingga laba total meningkat. Selanjutnya, pada saat MR marginal revenue lebih kecil daripada MC atau marginal cost, akan lebih menguntungkan bila perusahaan mengurangi outputnya karena perusahaan bisa menekan biaya total. Pada saat MR marginal revenue sama dengan MC marginal cost merupakan tingkat output yang terbaik karena memaksimalkan laba total. P atau price sama dengan MR marginal revenue sama dengan MC marginal cost. Alasannya kenapa marginal revenue sama dengan marginal cost? Karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga di pasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persaingan sempurna di keseimbangan jangka pendek. Pada kurva tersebut, keuntungan perusahaan adalah titik EABC. Dari sisi perusahaan, kita mengetahui bahwa demand sama dengan P sama dengan MR atau marginal revenue. Demand sama dengan penerimaan sama dengan price sama dengan harga sama dengan marginal revenue. Maka penerimaan tertinggi hanya pada garis D sama dengan P sama dengan MR yang ada di gambar ini, yang ada di gambar kurva ini. Selanjutnya, lalu pada saat kapan perusahaan itu melakukan produksi atau penjualan pada titik terendah, yaitu dalam gambar ini saat berada di titik J. Kenapa ada titik A menunjukkan perusahaan itu mencapai pada titik tertinggi di mana TR dan TC berpotongan. Idealnya perusahaan melakukan produksi pada titik EABC. Artinya perusahaan itu harus mampu memproduksi di bawah harga pasar agar perusahaan mendapat keuntungan. Selanjutnya pada kurva yang bawah, perusahaan masih bisa beroperasi karena P masih di atas AFC untuk menutupi biaya tetap dan kerugian lebih lanjut. Selanjutnya, H adalah titik tutup perusahaan atau shutdown point. H itu berarti posisi di mana perusahaan harus melakukan penutupan usaha karena ruginya akan semakin besar. Apabila kerugian lebih besar dari biaya tetap, maka perusahaan sewajarnya tidak melakukan produksi atau penjualan lagi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam keseimbangan jangka pendek ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis jangka panjang. Analisis jangka panjang perusahaan persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel. Tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang adalah pada saat P sama dengan MR sama dengan LMC sama dengan titik terendah LAC, atau price sama dengan marginal revenue sama dengan
long run marginal cost atau biaya marginal jangka pendek sama dengan titik terendah LAC atau long run average cost atau biaya rata-rata jangka panjang. Nah, selanjutnya SATG atau short run average cost atau biaya total rata-rata jangka pendek menggambarkan tingkat skala pabrik perusahaan. Selanjutnya, agar optimum SATG atau short run average cost atau yang bahasa Indonesianya biaya total rata-rata jangka pendek harus bersinggung dengan LAC atau long run average cost. Dalam bahasa Indonesia biaya rata-rata jangka panjang, sehingga SMC sama dengan LMC atau short run marginal cost sama dengan long run marginal cost. Kenapa short run marginal cost harus sama dengan long run marginal cost? Atau kenapa SMC harus sama dengan LMC? Karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harganya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kurva keseimbangan jangka panjang. Pada kurva keseimbangan jangka panjang ini, kurva keseimbangannya adalah P sama dengan MR sama dengan LMC sama dengan LAC, atau price sama dengan marginal revenue sama dengan long run marginal cost sama dengan long run average cost. Kenapa harga tidak mampu dipengaruhi oleh perusahaan sehingga pasar persaingan sempurna mencapai titik keseimbangan pada saat produksi pada titik terendah kurva, yaitu LAC, yaitu long run average cost. Selanjutnya, laba ekonomis 0 sama dengan pendapatan total perusahaan hanya cukup untuk menutup seluruh biaya perusahaan, baik implisit maupun eksplisit. Jadi laba ekonomis 0 ini tidak hanya berupa break-even point saja, namun semua sudah terpenuhi, yang implisit maupun yang implisit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Persaingan dalam perekonomian global pada pasar persaingan sempurna. Pada grafik terdapat DX dan juga SX. DX merupakan permintaan domestik yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan SX merupakan penawaran domestik yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Di grafik juga ditunjukkan yang dimana A ke B merupakan produk yang diproduksi dalam negeri, yang ditunjukkan pada angka 0 ke 200. Sedangkan B ke C merupakan produk yang diimpor, yang ditunjukkan pada angka 200 sampai ke 600. 200 yang di dalam negeri, 400 yang diimpor. Kemudian intervensi ekonomi. Yang pertama tarif, yang kedua pajak, yang ketiga pembatasan perdagangan dan lain-lain. Maka bisa dilihat kalau hanya diproduksi di dalam negeri, maka biaya yang dikeluarkan konsumen akan lebih tinggi. Namun, jika ada impor, maka biaya impor akan lebih rendah. Jika ada keseimbangan baru, maka akan ada keseimbangan baru yang terdapat pada titik E, yaitu titik keseimbangan. Itu jika ada tarif. Jika tidak ada tarif, pajak, dan lain-lain, maka harga yang dijual bisa lebih rendah, dan itu akan menyebabkan kerugian pada yang memproduksi di dalam negeri. Misalnya, ketika harga di dalam negeri lebih murah, maka ketika kita melakukan impor, harganya akan lebih tinggi. Biasanya barang di dalam negeri akan lebih mahal daripada barang importnya. Jika dibuat keseimbangan harga di dalam negeri dan import, maka akan diperoleh harga keseimbangan pada titik E. Persaingan lain adalah yang pertama, kurs. Merupakan harga mata uang asing di dalam mata uang domestik.
Yang kedua, depresiasi mata uang domestik yang merupakan naiknya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Yang ketiga, apresiasi mata uang domestik yang merupakan turunnya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Selanjutnya, pada grafik tersebut terdapat S dan D. S merupakan supply of euro dan D merupakan demand for euro. Di sini akan selalu ada keseimbangan. Harga itu akan selalu menyesuaikan agar dia tuh mendapatkan pembeli. Untuk menentukan harganya itu kita harus menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Kita tidak bisa menentukan harga. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gerasimus Irianto Agung Kota Dugukak, NIM 2017-008-147. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari pasar persaingan sempurna dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk, atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Yang berikut, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika ya, pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Yang berikut, di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Yang berikut, juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan, karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Yang berikutnya, kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu dalam bentuk struktur pasar. Penjual tidak dapat memotivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam bentuk produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut, karena pembeli dapat berpindah ke penjual lain. Yang berikutnya, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang baik. Yang berikut terakhir, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna, karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selamat sore. Salam. Perkenalkan, nama saya Siti Fika Rahmania, NIM 2019-008-229. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga pada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, pembentukan harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau suatu kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran di pasar. Harganya terbentuk benar-benar mencerminkan kegiatan penjualan, pembelian secara keseluruhan, karakteristik atau ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, menyatakan bahwa penjualan dan pembelian berjumlah banyak sehingga secara perseorangan tidak mampu memengaruhi pasar. Hal ini berarti berapapun jumlah barang yang ditawarkan penjual, semuanya akan laku tanpa mengalami penurunan harga. Karena memang penjualan dan pembelian secara perseorangan tidak akan mampu mengubahnya, akan tetapi
Apabila pembeli dan penjual bertindak secara bersama, maka mereka akan mampu memengaruhi harga pasar. Contohnya, apabila pembeli secara bersama-sama bersedia membeli dengan harga rendah, akibatnya pembelian kesulitan mencari barang atau jasa yang diperlukan karena hanya sedikit penjual yang mau menawarkan barang atau jasa dengan harga serendah itu. Dengan demikian, harga akan bertambah naik. Naiknya harga tentu akan menambahkan penawaran sehingga suatu saat pada harga tentu akan menambahkan penawaran sehingga satu persatu harga tertentu jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada posisi ini disebut dengan istilah harga keseimbangan atau harga pasar singkat. Singkat kata, dalam pasar persaingan sempurna, harga yang terbentuk di pasar benar-benar merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Proses pembentukan harga barang pada pasar persaingan dapat diubah oleh pembeli atau penjual perseorangan dan penawaran seluruh pembeli dan penjualan di suatu daerah pemasaran. Proses pembentukan harga barang pada pasar persaingan tidak sempurna adalah penjual dapat mempermainkan harga. Menurut saya, karena barang yang diperdagangkan sangat dibutuhkan, maka tidak ada substitusinya. Cara mempermainkan suatu ikat serta dalam penentuan harga, yang pertama, mengadakan pembatasan harga maksimum dan minimum. Yang kedua, menaikkan pajak tinggi. Contoh, cabai yang menjual banyak, jadi dari segi harga tidak bisa bervariasi terlalu jauh.